Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom saudaraku, selamat pagi. Semoga kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Renungan kita hari ini Selasa 25 Juli 2023 dengan judul Mereka Berbagi Sukacita dalam Menyelamatkan yang Hilang. Ayat renungan di dalam Lukas 15 ayat 31 dan 32. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Engkau mengaku menjadi anak Allah, tetapi jika pengakuan ini benar, maka ia adalah saudaramu yang telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Dia terikat kepadamu dalam ikatan yang paling dekat, karena Allah mengakui dia sebagai seorang anak. Sangkallah hubunganmu dengan dia dan engkau menunjukkan bahwa engkau hanyalah seorang gajian dalam isi rumah, bukan seorang anak dalam keluarga Allah. Bila engkau melihat dirimu sendiri sebagai orang berdosa yang bisa diselamatkan oleh kasih Bapamu di surga saja, engkau akan mempunyai pengasihan yang lemah lembut terhadap orang yang menderita dalam dosa. Engkau tidak akan menghadapi kesengsaraan dan pertobatan dengan iri hati dan celaan. Bila es dari sifat mementingkan diri ini meleleh dari hatimu, engkau akan bersimpati bersama Allah dan akan membagikan kegembiraannya dalam menyelamatkan orang yang tersesat. Tuhan telah memampukan umatnya untuk mencerahkan dunia. Dia telah mempercayakan mereka dengan kemampuan yang dengannya mereka akan memperluas pekerjaannya sampai itu akan mengelilingi dunia. Di negara-negara yang jauh dari mereka yang hatinya oleh agen-agen ini berbalik dari pelayanan dosa kepada kebenaran, akan terdengar ucapan syukur dan suara melodi. Melalui nyanyian pujian syukur mereka, kesaksian akan diberikan yang akan memenangkan orang lain untuk setia dan bersekutu dengan Kristus. Pertobatan jiwa-jiwa kepada Tuhan adalah pekerjaan yang terbesar dan paling mulia di mana manusia dapat mengambil bagian. Dalam pekerjaan ini dinyatakan kuasa Tuhan, kekudusannya, kesabarannya, dan kasihnya yang tak terbatas. Setiap pertobatan sejati memuliakan Dia dan membuat para malaikat bernyanyi. Saudara yang kekasih, dimanapun kita berada, tentu kita dikuatkan pada saat menerima pekabaran ini. Poin yang penting kita dapatkan kembali menjadi satu penegasan yang penting bagi iman kita, bahwa sesungguhnya untuk menjadi anak-anak Allah tanpa pengakuan yang benar, maka tentunya tidak akan nyata kita sebagai umat-umat pilihan. Jikalau kita merasakan bahwa kita adalah umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang tadinya harus binasa, tetapi tidak ada jalan lain selain daripada keselamatan yang datang daripada Tuhan lewat pengorbanannya. Dan pada saat kita merasakan itu, maka tentunya kita juga akan mengasihani jiwa-jiwa yang hilang. Kita akan merasakan sukacita bila mana jiwa-jiwa itu juga dapat diselamatkan. Oleh karena itulah maka panggilan Tuhan bagi kita, biarlah kita dapat menjadi berkat bagi mereka. Kita peduli pertobatan jiwa-jiwa kepada Tuhan menjadi satu pekerjaan yang terbesar yang dimiliki oleh setiap umat yang sudah menerima panggilannya. Dan itu adalah proses pemuliaan kita, proses untuk kita disempurnakan, untuk layak dimuliakan oleh Tuhan. Semoga kasih Tuhan menjadi bagian kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kembali kami mendapatkan pencerahan lewat pekabaran yang indah, yang sudah menguatkan kami supaya kami memahami bahwa kami sesungguhnya juga adalah manusia yang binasa. Kami juga sebenarnya anak-anak Tuhan yang tadinya sudah mendurhaka dan tidak layak kembali untuk datang kepadamu, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan saja mengangkat kami Bapa dari dosa, dari jurang kebinasaan dengan pengorbanan Yesus Kristus. Dan biarlah Bapa, mata rohani kami dapat memandang itu, sehingga kami juga dapat melihat bahwa saudara kami juga adalah merupakan anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Dan biarlah
Bagaimana panggilan Tuhan supaya kami memiliki kerinduan dalam menolong mereka untuk menyampaikan kabar keselamatan yang sudah kami terima, supaya kami juga memiliki kerinduan itu, sehingga pada saat hidup kami menjadi kemuliaan bagi Tuhan, maka mereka memandang Yesus ada dalam hidup umat-umat-Mu. Ya Bapa, terima kasih. Kuatkan dan teguhkanlah kami Bapa. Hari ini dimanapun umat Tuhan yang berada, baik di pedesaan, di perkotaan, dalam berbagai aspek pekerjaan yang mereka lakukan, bukakan tingkap langit sehingga tercurah berkat yang berkelimpahan ya Bapa. Sehingga melalui berkat-berkat itu pun umat Tuhan dapat menjadi saluran kasih dimanapun berada. Dan juga roh kesetiaan selalu terpupuk. Dan juga berdoa bagi umat-umat-Mu yang berada di dalam bencana, baik kesulitan dan kesusahan, Tuhan akan menolong mereka, janda-janda dan anak-anak yatim. Biarlah Tuhan akan memeliharakan mereka ya Bapa. Berdoa juga bagi umat-umat Tuhan yang sudah lanjut usia dalam menjalani masa tua mereka. Biarlah iman mereka tetap diteguhkan supaya tetap setia untuk juga dapat melayani Engkau dalam masa-masa yang Engkau percayakan. Tuhan, terpujilah Engkau. Hamba-Mu yakin dan percaya begitu banyak yang kami mohonkan, tetapi Engkau jauh lebih mengetahui akan kerinduan dan harapan kami. Biarlah Engkau yang akan memberikan kepenuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Bapa. Doa ini hamba-Mu serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.